Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Métis X Libra Doko. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Libra Doko, salah satu dari ke-12 Gold Saint dari karakter Saint Seiya. Libra Doko ini adalah Gold Saint yang paling tua ya bisa dibilang, karena Libra Doko ini sudah bertarung di masa sebelum Seiya dan kawan-kawan di Saint Seiya The Lost Canvas. Jadi itu adalah pertarungan antara Athena dan Hades sebelum masa Athena Saori. Nah, pada saat masa Athena Saori, Libra Doko ini sudah tua dan dia ini menjadi guru dari Dragon Shiryu. Doko ini selalu terlihat dia ini sering sekali bermeditasi di dekat air terjun. Tujuan Doko bermeditasi adalah untuk mempersiapkan hari di mana Hades bakal bangkit kembali. Dengan selalu bermeditasi, Doko ini memiliki kemampuan untuk kembali kepada saat dia masih muda. Seperti yang dia lakukan pada saat melawan Sion Surplis dan menuju ke markasnya Hades di dunia bawah. Jadi Libra Doko ini adalah Gold Saint yang paling berpengalaman sekali lah. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur Saint-Claude Métis X yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 1,5 juta lah ya untuk sekarang. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari box figurnya ini. Untuk box figurnya di bagian depan ini kita bisa melihat figurnya dari si Libra Doko. Terus di bagian sampingnya ini ada kayak ada rasi bintang dari zodiak Libra. Di bagian atasnya ada logo dari Saint Seiya, di bagian bawahnya ada logo dari Bandai, Tamashii Nation, dan untuk figur ini itu dirilis di tahun 2013. Lanjut, di bagian sampingnya ini adalah box artnya dari si Libra yang dia ini sedang melakukan jurusnya yaitu Rozan Yakaryuha. Lalu di bagian sampingnya lagi, atau di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya dan berbagai macam face sculpt yang kita bisa ganti-ganti. Dan di sini terlihat ada bagian objeknya juga ya. Di bagian sampingnya lagi ini gambar jelas dari bagian objeknya. Jadi objeknya itu adalah timbangan ya. Terus untuk di bagian atas boxnya seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk box Gold Saint ini kita bisa buka ya. Atau sampulnya ini kita bisa buka isi dalamnya. Dan dalamnya ini adalah Pandora box dari Claude si Libra. Di bagian depannya ini kita bisa melihat ada lambang timbangannya ya. Dan di bagian samping-sampingnya seperti ini. Jadi ini menyerupai Pandora Box atau kotak penyimpanan dari Claude lah. Jadi langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat blister yang cukup banyak ya. Jadi total untuk blister yang kita dapat, ini kita dapat 4,5 blister ya. Karena yang satunya ini blisternya kecil seperti ini. Jadi untuk di blister pertama, ini kita dapat figurnya dari si Libra Doko dan berbagai macam parts armornya. Armor bahu, armor tangan, armor kaki, dan bagian lututnya ada di blister pertama ini. Dan juga ada pelindung tangannya juga. Lalu untuk di blister kedua, ini kita dapat kerangka dari bagian objeknya ya. Jadi ini kerangkanya. Dan juga ada parts helm, terus ada parts armor badan, rok, dan juga armor perutnya. Kita juga dapat beberapa aksesoris pengganti mulai dari parts face sculpt-nya ya. Jadi kita dapat 3 face sculpt total untuk di figur ini. Ada face sculpt yang normal, ada yang teriak, dan juga ada parts face sculpt yang lagi merem. Terus untuk parts tangannya, total yang kita dapat untuk si Libra itu ada 8 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti. Lanjut untuk di blister ketiga. Nah, untuk di blister ketiga ini kita dapat senjata-senjatanya nih dari si Libra. Ada senjata pedang, terus ada tonfa, ada nunchaku, triple staff, dan juga ada parts di bagian tamengnya. Dan ini adalah kerangka dari badannya juga ya, dari badan timbangannya yang ada di objeknya juga. Dan juga dapat part senjata yang kecil-kecilnya nanti yang kita bisa pasangin di bagian armornya. Lanjut untuk di blister keempat, ini senjata yang terakhir yaitu senjata tombaknya. Dan parts sayap atau jubahnya yang sebenarnya Libra tuh nggak pernah pakai jubah ya kalau di animenya. Cuman kalau untuk versi manga, si Libra ini memakai jubah seperti ini. Nah, terus untuk di blister yang terakhir, ini adalah blister yang kecil ya. Jadi untuk di dalam blister ini adalah parts tangan untuk Gold Saint
yang lainnya, parts tangan untuk memegang senjatanya ya. Kenapa kita hanya dapat 9 gold chain ya, atau 9 pasang? Karena untuk Libra Doko ini, sebelum Libra Doko itu baru 9 gold chain yang sudah dirilis. Jadi untuk 2 gold chain yang lainnya, yaitu Taurus dan Aquarius, itu belum dirilis. Makanya yang kita dapat hanya 9 pasang aja. Terus yang pasti teman-teman, yang terakhir kita dapat manual book ya. Jadi ini adalah panduan bagaimana cara memasang parts armor ke bagian figur dan juga parts armor ke bagian objeknya. Jadi untuk manual booknya juga cukup panjang ya. Jadi itu aja teman-teman, untuk di dalam boxnya kita dapat 4,5 blister dan juga 1 manual book. Jadi cukup banyak sih untuk yang kita dapat. Dan langsung aja kita lihat objek dari Libra Doko ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Libra Gold Chain, dan untuk bentuk dari objek ini adalah timbangan sesuai dengan zodiaknya. Gue suka banget dengan bentuk dari objeknya ini ya, menurut gue kayak unik dan keren aja gitu untuk bentuknya ya, apalagi kayak terpasang semua senjatanya dari si Libra ini. Terus juga ini sudah dibuat dengan sangat mirip banget ya dengan yang ada di versi dari animenya. Menurut gue sih ini udah dibuat dengan sangat bagus banget sih oleh Bandai ya. Gue akan tunjukin untuk letak-letak dari armornya ini ya, atau dari objeknya ini. Jadi ini akan gua angkat. Nah, di bagian sini, di bagian badannya ini adalah armor bagian badan. Di bagian sini ada bagian perutnya ya. Di bagian sini, di bawah armor badan. Di bagian sini armor kepala. Di sini armor bagian kaki. Di sini bagian lutut. Di sini armor bagian bahunya ya, bahu samping. Dan di sini juga bahu sampingnya. Di bagian sini armor bagian roknya ya, di bagian sini. Jadi dia masang roknya itu kayak kebalik gitu. Terus untuk parts bagian tangan-tangannya, itu terpasang di bagian belakangnya. Nah, jadi ini terpasang bagian lengan dan juga bagian tangan ini terpasang di sini. Dan untuk di bagian pahanya terpasang di sini. Jadi dua, dia sejajar gitu. Terus yang uniknya di sini juga, jadi untuk timbangan ini nggak kosong aja gitu ya, karena di sini itu terisi dari senjata-senjatanya si Libra. Nah, ini gue akan tunjukin ya. Jadi senjatanya kecil-kecil gini, seperti ini. Nah, jadi ini adalah senjata dari bagian pedangnya ya. Nah, ini bagian pedang, terus ini bagian nunchakunya, dan ini adalah bagian tonfanya. Terus untuk ketiga senjata yang lainnya, itu adalah bagian tamengnya ya di sini. Ini bagian tameng, di sini bagian triple rodnya, dan di sini bagian tombak. Jadi semua senjatanya dari si Libra tuh terpasang semua di sini. Dari proses pemasangannya gue nggak mengalami kesulitan sama sekali ya. Menurut gue untuk semua armor itu pas semua di kerangka dari objeknya. Jadi pas masangin objek dari si Libra ini ya berasa enjoy aja gitu untuk masangin, yang nggak bikin stres lah. Terus gue juga lupa, gue akan nunjukin untuk parts dari pelindung tangannya ya. Untuk pelindung tangan sih sebenarnya seperti biasa ya. Sebenarnya nggak dipasang juga nggak masalah. Jadi dia terpasang di bagian bawah sini. Jadi overall untuk dari objek Libra ini, menurut gue ini adalah objek yang dibuat dengan sangat bagus ya. Dan gue sangat puas sih dengan objek dari si Libra Gold Chain ini.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Saint Cloud Mythic X Libra Doko yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya. Dan untuk figurnya sih, menurut gue sih ini figur yang sangat keren banget ya. Kita mulai bahas dulu dari penampakan dan detail dari figurnya. Bisa kalian lihat untuk penampakannya sendiri, menurut gue ini figur yang dibuat dengan sangat keren banget. Dan gue suka sih dengan warna gold dari armornya ini. Perpaduan warna itu ya, antara warna gold yang kayak kuning keemasan, terus warna silver, dan juga warna gold yang kayak kecoklatan gitu. Menurut gue sih perpaduan warna itu dibuat dengan sangat keren banget. Separasi warna antara warna ini, warna gold yang coklat dan juga warna gold keemasan, itu rapi banget gitu dibuatnya ya. Di bagian sini juga dibuat dengan sangat rapi, separasi warnanya. Jadi kelihatan keren banget dan kelihatan berkualitas lah gitu untuk figurnya. Dari detail armornya bisa kalian lihat ya, semua detail dari armornya, semua ukiran-ukirannya di bagian badan, rok, terus juga di bagian kakinya, terus di bagian belakang, itu semua dibuat dengan sangat bagus dan detail banget sih untuk armornya. Terus kalau kalian perhatiin juga untuk armor Libra ini dia unik juga. Karena di bagian armor itu terselip senjata-senjatanya dari si Libra. Misalkan untuk di bagian kaki, ini terselip senjata dari Tonfa-nya di bagian sini. Di bagian belakangnya ini terselip senjata bagian pedang. Dan untuk di bagian tangannya ini terselip senjata dari nunchakunya. Di bagian sini ini senjata triple staff. Terus di sini senjata bagian tameng. Cuman untuk senjata dari tombaknya itu nggak terpasang ya di bagian dari armor ini. Dari face sculpt-nya sendiri, ini dibuat dengan sangat bagus juga untuk face sculpt-nya. Berasa mirip gitu dengan si Libra Doko. Gue suka banget dengan sculpt dari rambutnya ini. Sculpt dari rambutnya itu dibuat dengan sangat keren banget gitu. Jadi kayak lancip-lancip gitu. Dan rapih gitu untuk sculpt rambutnya. Jadi bener-bener keren banget sih untuk dari face sculpt dan sculpt dari rambutnya. Lanjut, kita mulai bahas dari bagian artikulasinya ya. Untuk artikulasi di bagian kepala, ini bisa nengok kanan kiri. Nggak ada masalah, karena di bagian rambutnya ini dia ada artikulasinya, jadi dia bisa naik turun seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dengan bentuk dari armor bagian bahunya, jadi cukup fleksibel. Di bagian bahunya ini bisa naik turun, dan juga ini kita bisa ketarik gitu, dan kita bisa ke atasin seperti ini. Jadi kalau misalkan tangan ini mau naikin ke atas itu nggak terlalu ada masalah. Cuman ya kendala dari bagian senjata-senjata kecilnya tadi itu ya ini baru awal aja udah copot ya. Karena ini kendor banget untuk di bagian senjata-senjata kecilnya ini. Bisa kalian lihat, ini tuh cuman kayak nemplok aja gitu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lagi pose-posein si Libra itu sering banget sih untuk copot. Karena nih bener-bener kendor banget, kayak cuman nemplok-nemplok aja gitu. Nggak ada dia kayak ada ceklekannya gitu supaya dia netap di bagian armornya, itu nggak ada. Jadi cuma nemplok aja. Terus lanjut ke bagian artikulasinya ya. Untuk di bagian tangannya ini kita bisa nekukin seperti ini, seperti biasa. Terus untuk di bagian tamengnya ini bisa kita puter-puter sedikit ya. Dan di bagian tangan, telapak tangan ini kita bisa muter-muterin seperti biasa. Terus untuk di bagian dadanya ini ada artikulasinya, jadi bisa naik turun. Terus kita bisa muter-muterin juga sedikit. Di bagian roknya ini fleksibel ya, jadi ini bisa ngebuka seperti ini. Kakinya kita bisa majuin ke depan, mau ditekukin juga bisa. Nah, emang nih senjatanya suka banget copot sih, emang. Ini gue taruhnya dulu. Jadi ini bisa nekuk seperti ini. Dan untuk di bagian telapak kakinya juga bisa gerak-gerak seperti biasa. Untuk artikulasi ya kurang lebih sama lah dengan Saint Cloud Mythic X yang lainnya. Jadi untuk Saint Cloud Mythic X emang artikulasinya cukup lebih fleksibel gitu. Cuman ya emang yang gue kurang suka ya di bagian senjata-senjatanya tadi ya, yang gampang banget sih untuk copot-copotnya. Lanjut untuk parts-parts dari armor ya. Untuk di bagian bahunya ini terbuat dari besi ya, dua-duanya. Terus bagian badannya terbuat dari besi juga. Perut terbuat dari plastik. Di bagian rok semuanya terbuat dari besi. Di bagian tangan terbuat dari besi. Di bagian tangannya lagi terbuat dari besi. Untuk di bagian senjatanya, untuk di bagian tamengnya ini terbuat dari plastik. Untuk part senjata yang kecilnya ini terbuat dari besi juga. Terus untuk di bagian kakinya ya, bagian paha, lutut, dan kaki ini terbuat dari besi semua. Dan untuk di bagian senjata-senjata yang kecil-kecilnya ini juga terbuat dari besi semua. Di bagian sini belakangnya ini terbuat dari besi.
Terus di bagian triple staffnya ini juga terbuat dari besi. Terus teman-teman, untuk aksesoris-aksesoris yang kita dapat, di sini kita juga dapat rantai ya. Ini adalah rantai untuk di bagian tamengnya. Nah, jadi untuk rantai ini kalian bisa pasangin gitu di bagian tamengnya seperti ini. Jadi kita colokin aja dan jadi seperti ini gitu. Jadi seolah-olah tamengnya itu kayak ada rantai. Dan di bagian sini itu kalian pegang di bagian parts tangannya gitu. Terus di sini juga kalian kalau misalkan tameng itu kalian mau pegang ya, jadi ini juga ada pegangannya juga. Ini dapat dapat sepasang ya, jadi dapat 2 parts untuk pegangan ini. Dan untuk makainya ini kalian tinggal tusukin aja di bagian tusukannya seperti ini. Jadi ini kalian untuk tamengnya ini kayak bisa dipegang gitu ya, seperti ini. Jadi parts tangannya nanti nyantolin di bagian pegangannya ini. Terus yang pasti aksesoris yang paling spesial dari Cloud Libra ini adalah senjata-senjatanya ini. Jadi semua senjata ini semuanya itu dapat sepasang ya. Jadi total ada 12 senjatanya. Dan ini gua akan bahas satu persatu ya. Jadi gua akan mulai bahas dari bagian tombaknya. Untuk bagian tombaknya seperti ini ya. Jadi kayak bagian ujungnya itu kayak ada 3 gitu. Dan ini untuk di bagian atasnya ini terbuat dari besi, sedangkan untuk di bagian bawahnya ini terbuat dari plastik. Jadi ini kayak bisa terbelah menjadi 2 seperti ini. Terus lanjut kita mulai bahas dari bagian tonfanya. Bagian tonfa seperti ini, dan ini terbuat dari besi gitu. Jadi kayak keren banget gitu untuk tonfanya juga. Lalu ini ada nunchakunya. Nah, nunchakunya seperti ini. Di bagian ujung itu kayak lancip-lancip gitu ya. Jadi kayak cukup tajam lah. Seperti ini. Terus di sini kita juga dapat triple staffnya. Nah, triple staff, dan ini yang terpasang di bagian punggungnya si Libra ya. Jadi kayak ada 2 gitu. Dan ini kita copotin dari triple staff ini. Jadi triple staffnya seperti ini ya. Dan ini terbuat dari besi juga. Di bagian sini terbuat dari besi, cuman di bagian kayak mengkilat-kilat ini terbuat dari plastik. Di bagian sini juga terbuat dari besi. Terus di sini ya ini adalah tamengnya ya. Ini tameng yang terpasang di bagian tangannya si Libra tadi. Cuman gue suka gitu di bagian tamengnya itu dia kayak mengkilat banget gitu warnanya, karena terbuat dari plastik ya. Dan warna mengkilatnya itu keren menurut gue. Dan yang terakhir di sini kita dapat senjata dari bagian pedangnya. Nah, jadi bagian pedangnya seperti ini, dan pedangnya dibuat dengan keren ya gitu ya. Kelihatan bagus banget gitu untuk pedangnya, bisa ngeliat untuk ukiran-ukirannya dibuat dengan sangat keren banget. Ini semua terbuat dari besi untuk jadi bagian pedangnya, jadi ini cukup berat gitu untuk pedangnya. Dan tapi ini nggak tajam sama sekali ya. Teman-teman, jadi untuk figur Saint-Cloud Mini X Libra Doko ini, overall ini adalah figur yang dibuat dengan bagus ya. Berasa gitu untuk kualitas figurnya ini dibuat dengan sangat bagus dan juga sangat detail juga. Semua armor-armornya juga presisi ke kerangka dari bagian objeknya dan juga ke figurnya. Jadi pada saat proses pemasangan armor ya itu nggak ada masalah sama sekali. Terus juga dapat aksesorisnya banyak banget, mulai dari parts senjatanya dan juga parts tangan Goldchain untuk yang lain. Kekurangan dari gua itu adalah di bagian senjata kecil-kecilnya ini yang terselip di bagian armornya. Karena itu gampang banget sih untuk copotnya. Pada saat kita melakukan pose-pose itu gampang banget copot, jadi ya cukup merepotkan aja sih. Overall untuk skor dari gua untuk figur ini, gua kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.